Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Artika Novitasari SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Samudra dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 2504112888. Hari ini, tanggal 6 November 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 4 SD Negeri Donoharjo. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Ayo, dari Cinta dulu. Hajar. Oke, Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Adakah yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah. Bentar, Ibu absen dulu ya. Oke, anak-anak, pagi ini sudah melaksanakan piket belum? Bagus. Lingkungan kelas yang bersih akan membuat kita jadi nyaman untuk melaksanakan pembelajaran. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Oksaila dipimpin doanya. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Oh, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak silahkan berdiri.
Bentar ya, iklan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Anak-anak, kita ice breaking dulu yuk dengan melakukan tepuk janji fokus. Mulai ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini adalah melalui kegiatan mengamati video gaya, peserta didik dapat memahami gaya dan pengaruhnya terhadap benda dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, siswa dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap suatu benda dengan benar. Melalui kegiatan penugasan kelompok, siswa dapat menentukan macam-macam gaya dengan benar. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu, adakah yang masih ingat kita belajar tentang apa? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu apa saja? Benda cair ke benda padat, benda padat ke benda cair, dan benda cair menjadi gas. Oke, bagus sekali. Ada yang masih ingat. Kalau contoh dari benda cair menjadi benda padat, apa ya? Es batu. Kalau perubahan benda padat menjadi benda cair? Lilin. Iya, lilin ketika dipanaskan dia akan berubah menjadi cair. Kemudian contoh dari benda cair menjadi gas? Parfum. Iya, bagus sekali. Parfum atau minyak wangi. Oke, kalian masih ingat pembelajaran pada pertemuan minggu lalu. Anak-anak, coba lihat gambar yang ada di depan ini. Ini gambar apa ya? Gambar meja. Apakah anak-anak pernah memindahkan benda di bawah ini? Pernah. Bagaimana cara kalian supaya benda ini dapat berpindah tempat? Oke, kalian biasanya didorong ya mejanya ya. Kemudian ada juga yang menarik mejanya. Oke, bagus sekali. Anak-anak, mari kita ice breaking lagi dengan melakukan tepuk 1. Bisa? Bisa. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar? Oke, bagus sekali. Anak-anak, sekarang silahkan dibuka buku IPAS-nya, halaman 46. Silahkan dibuka halaman 46.
Sudah? Sudah. Oke. Sekarang mari kita bernyanyi lagu, arti, gaya, dan macam-macamnya. Begini, banyak 65.000 Iklan lagi ya, Ibu ya. 54.900. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat mengubah posisi benda, sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda dan arah gerak juga berubah. Hei, ada gaya otot, gaya gesek dan pegas, gaya magnet, gaya gravitasi dan listrik. Itulah arti gaya dan macam-macamnya. Yo cari contoh gaya dalam kehidupan. Oke, terima kasih. Seneng nggak kalau kita nyanyi kayak gitu? Seneng. Oke, sekarang lihat nak. Itu gambar apa? Pensil. Anak-anak bawa pensil hari ini? Bawa. Coba tunjukin pensilnya. Oke, bagus sekali. Sekarang silakan letakkan pensil itu di atas meja kalian. Diamkan selama 5 detik. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang terjadi pada pensil tersebut? Iya, tentu pensil itu akan diam. Coba sekarang berikan dorongan menggunakan jari telunjuk. Tarik lagi menggunakan jari telunjuk. Apa yang terjadi pada pensil tersebut? Bergerak dan berpindah tempat. Adakah yang bisa menemukan perbedaan antara... Oke, Dustin, silahkan. Percobaan pertama, pensil hanya diam. Percobaan kedua, pensil bergerak dan juga berpindah tempat. Oke, bagus sekali. Aplaus untuk Dustin. Oke, anak-anak, mari kita saksikan penjelasan video gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Sambil disiapkan alat tulisnya ya. Pagi itu, Budi ingin berkunjung ke rumah Budi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya menggunakan stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada banyak jenisnya loh. Yuk kita bahas lima jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada bermanfaat, atau juga yang merugikan. Ketika berjalan akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah buat didorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda, tapi jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Tetapi memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian lepas, karet
akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat atau magnet pada kompas sebagai penunjukan. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari tubuh bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara ditarik. Karena diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Dodi, Budi melarang sepedanya agar bisa berhenti. Akhirnya, Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Tampak rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Dodi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi. Kemudian dengan cepat, Dodi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Dodi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Dodi membuat bola berganti arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu aktif bermain, tidak sengaja bola yang ditendang oleh Budi mengenai pot bunga milik Ibu Dodi. Pot tersebut akhirnya pecah. Perhatikan saat bola mengenai pot bunga, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga pot bisa pecah. Artinya gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak? Tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Perhatikan, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemanakah bola akan bergerak? A. Jatuh ke bawah. B. Memanjung ke atas. C. Tetap berada di dalam ring. Yang mana tuh? Ini hasil soal membantu. Yang mana itu jawabannya? Iya, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemana bola akan bergerak? Jatuh ke bawah. Oke, benar sekali. Anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan video tersebut, apa yang kalian peroleh? Gaya. Apa itu gaya, Nak? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Iya, tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Kemudian, apalagi tadi? Iya, ada jenis-jenis gaya. Ada apa saja, Nak? Gaya otot, gesek, batas. Otot, gesek, pegas, magnet, gravitasi, dan listrik. Ada berapa ini? 6. Iya, ada 6. Kemudian apa lagi tadi ya? Iya, pengaruhnya. Pengaruhnya apa ini? Pengaruhnya gaya terhadap suatu benda. Pengaruhnya apa tadi ya? Benda diam? Oke. Anak-anak, coba lihat ke depan. Ibu bawa apa tuh? Bola dan
koper. Bola dan koper ini, mari sekarang kita contohkan secara langsung. Ibu minta bantuan satu anak. Siapa yang bersedia? Rizky. Ibu minta tolong sama Rizky. Tolong berikan gaya pada bola ini. Ini bola semula posisinya seperti apa? Diam. Coba Rizky beri gaya. Gaya apa yang diberikan oleh Rizky? Gaya dorong. Gaya yang diberikan oleh Rizky mempengaruhi gerak benda tidak, Nak? Iya. Yang semula benda? Diam. Oke, bagus. Terima kasih Rizky. Oke, yang kedua. Ibu bawa apa nih? Koper. Koper ini jika diletakkan dan dibiarkan, dia akan diam. Sekarang coba kita beri gaya. Siapa yang mau maju? Oke, Salma silahkan. Coba perhatikan Salma ketika memberi gaya pada koper ini. Gaya apa yang diberikan oleh Salma? Gaya tarik. Gaya tarik ini mempengaruhi gerak benda tidak? Mempengaruhi. Kopernya semula diam. Kemudian diberi gaya tarik dan dia bergerak dan berpindah tempat. Oke, bagus. Terima kasih. Silahkan duduk, Salma. Anak-anak, setelah kalian mengamati video dan melihat teman kalian praktek, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Oke. Sudah paham semua? Sudah. Oke, baiklah. Anak-anak, kalian sudah Ibu kelompokkan ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok berisi 5 orang. Ya, kelompok 1 ada Rimus, Fajar, Anissa, Balkis, dan Oksaila. Kelompok 2 ada Arda, Salma, Cinta, Dustin, dan Rizky. Kelompok 3 ada Haikal, Rivaldo, Viana, Fariska, dan Dinan. Anak-anak, Ibu akan membagikan lembar kerja diskusi. Ya, di mana kalian harus bekerja sama dalam mengerjakan lembar diskusi ini. Oke, jadi instruksinya, coba diperhatikan instruksinya. Instruksi pada lembar kerja ini adalah, carilah 3 gambar pada masing-masing nomor yang sesuai dengan isian. Kemudian gunting dan tempelkan pada kolom yang tersedia. Di sini ada benda, dia menjadi bergerak. Itu contoh gambarnya apa? Nanti silahkan digunting dan ditempel. Ya. Kemudian yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Dan yang keempat, benda bergerak berubah arah. Bisa dipahami instruksi dalam LKPD? Bisa. Oke. Sebelum kita mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu yuk biar tambah semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat belum? Sudah. Anak-anak silahkan siapkan alat dan bahannya, lem dan guntingnya. Sudah? Sudah? Sudah. Nih, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Jangan lupa diberi nama ya, Nak ya. Jangan lupa diberi nama. Jangan lupa diberi nama.
Bisa? Bisa. Jika ada yang mengalami kesulitan, langsung bilang sama ibu ya. Ini belum dikasih nama, kasih nama dulu. Boleh dibantu kawannya. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Tidak. Kelompok 1 bagaimana? Bagaimana, ada yang menemukan kesulitan? Enggak, oke. Aman? Bagaimana, ada yang menemukan kesulitan? Tidak? Tidak. Bagaimana, kelompok 2 aman?
Coba dicek lagi, nanti ada yang nggak sesuai tuh isiannya. Kelompok 3 aman? Aman. Gimana? Ada yang sulit? Kelompok 2, coba dicek lagi. Aman? Sambil didiskusikan ya. Nanti siapa yang mau maju presentasi? Ya, sambil didiskusikan. Dicek lagi. Sambil disepakati nanti siapa yang mau maju. Gimana? Aman? Aman. Kalau ada yang menemukan kendala, silahkan angkat tangannya ya. Pensilnya berdiri. Gimana? Sulit enggak? Enggak ada kendala ya. Sambil dicek lagi. Ini kasih nama lengkap dong. Kasih nama lengkap. Kasih nama lengkap. Kasih. Tambah depannya kan bisa.
Sambil dicek lagi ya nak ya, waktunya masih lama ya. Adakah yang menemukan kesulitan? Ada yang nemuin kesulitan enggak? Sudah? Kelompok 1 sudah diberi nama lengkap tuh? Sudah. Enggak apa-apa. Bagaimana? Aman? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua, sudah dicek? Sudah yakin dengan jawabannya? Oke, sekarang silahkan kalian paparkan hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian di depan kelas, ya, diwakili oleh salah satu siswa saja perwakilan. Oke, silahkan disampaikan di depan kelas dengan hasil diskusi kalian. Silahkan dimulai dari kelompok siapa dulu yang siap? Kelompok 1, oke, silahkan diwakili oleh siapa? Oksaila ya, oke. Anak-anak, yang lain silahkan menyimak, ya. Kemudian nanti silahkan ditanggapi. Oke, silahkan dimulai. Baiklah teman-teman, saya akan menampilkan hasil diskusi kelompok 1. Benda diam menjadi bergerak. Gambar 1, mendorong lori. Gambar 2, menendang bola. Gambar 3, mendorong meja. Oke, bagaimana? Sepakat? Sepakat. Lanjut. Ada yang menanggapi enggak? Ada yang menanggapi enggak? Ada. Iya. Kenapa? Kok benda mempengaruhi gerak benda? Karena? Karena kalau tidak dikasih gaya, benda tidak akan berpindah tempat. Iya, benar sekali. Aplaus untuk kelompok 1. Oke, silahkan duduk Ibu nilai ya. Oke, jadi benar pertanyaan Salma tadi, apakah gaya mempengaruhi gerak benda? Ya, benar sekali jawaban Oksaila. Ya, kalau benda tidak diberi gaya, maka dia tidak akan bergerak atau berpindah tempat. Oke, kemudian kelompok berapa yang sudah siap? Oh, kelompok 2. Oke, silahkan maju. Kelompoknya Dustin ya. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Benda bergerak menjadi diam.
Gambar pertama ada anak sedang menaiki sepeda, tetapi di depannya ada ayam. Jadi dia mengerem untuk menghentikan sepedanya. Gambar kedua ada anak sedang menangkap bola yang ini. Terus ini sedang memberhentikan bola. Oke. Adakah tanggapan? Kalau kita menulis memakai pena, kemudian kita berhenti menulis, apakah benda bergerak menjadi diam? Iya, karena kita menulis, kita bergerak dan juga kita mengasih gaya. Kalau kita sudah tidak menulis, kita sudah tidak bergerak. Ya, bergerak atau tidak memberi gaya. Sepakat enggak dengan jawabannya Dustin tadi? Sama semua. Sama, oke, benar sekali. Dan jawaban yang diberikan oleh Dustin, tanggapan dari Anissa itu juga sudah tepat. Kalau kita menulis, berarti kita memberi gaya, ya. Kalau kita berhenti menulis, apa yang terjadi pada penanya? Diam, dia tidak akan bergerak karena tidak diberi gaya. Aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Yang terakhir yang belum maju, kelompok 3. Silahkan kelompoknya Ariska. Benda berubah bentuk. Lilin membakar kertas. Dan membuat prakarya dari tanah liat. Oke, sepakat enggak? Sepakat. Di sini benda berubah bentuk. Jadi benda dapat berubah bentuk ketika diberi apa? Gaya. Contohnya adalah lilin. Lilin ini diberi api, ya. Terus juga kertas. Kertasnya dibakar. Apa yang terjadi pada kertas tersebut akan berubah bentuk. Kemudian lilinnya juga ketika diberi api atau dipanaskan, ya, dipanaskan menggunakan api, dia akan leleh dan dia akan berubah bentuk. Yang semulanya dia berdiri kokoh menjadi cair dan kemudian padat lagi nanti dia di bawahnya. Kemudian yang kedua itu ada apa ini gambarnya? Iya, membuat prakarya dari tanah liat. Itu guci, ya. Guci. Tanah liat itu ketika didiamkan, kira-kira bisa berubah bentuk enggak? Dibiarkan saja bisa berubah bentuk tidak? Tidak, ya. Ketika tanah liat tersebut diberi gaya, ya, diberi gaya oleh tangan kita nih, ya, dia berubah bentuk enggak? Berubah bentuk. Contohnya buat guci ini, tanah liat diolah, dikasih gaya nih sama tangan kita, ya. Kita pikir mau bentuk jadi apa dan jadilah guci. Ada yang mau menanggapi? Ada. Oke, silahkan Cinta. Berarti orang yang membuat asbak dari tanah liat juga diberi gaya, ya? Iya, karena kalau tidak diberi gaya tidak bisa dibuat. Iya, kalau tidak diberi gaya ya tanah liat itu akan utuh. Iya enggak? Iya. Iya. Sudah? Sudah. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, Ibu nilai dulu ya. Baiklah anak-anak, silahkan hasil lembar diskusi yang sudah kalian presentasikan itu ditempel di mading, ya, di mading kelas 4 ya. Ini kelompoknya Dustin. Oke, silahkan ditempel di mading. Silahkan hasil lembar diskusinya ditempel di mading ya.
Ini kurang lemnya. Udah. Kasih lem yang ini, Oh, sudah. Oke. Sudah. Oke. Selesai ya? Oke, anak-anak. Kalian tadi sudah mengerjakan lembar kerja diskusi ya, hasil kelompok. Kemudian di sini Ibu punya soal di mana soal ini harus kalian kerjakan secara mandiri. Mandiri itu artinya apa? Sendiri. Oke, silahkan diberi nama ya, Nak ya. Jangan lupa. Jangan lupa diberi nama. Dibaca, waktunya masih lama ya. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan dengan teliti. Gimana Rizky? Oke, dikerjakan ya Ki. Dicek lagi ya Nak ya, waktunya masih lama. Rimus sudah? Belum. Oke, dikerjakan ya. Anissa sudah? Belum. Oke, dikerjakan ya. Dicek. Dilihat. Itu diminta untuk menjodohkan ya, macam-macam gaya. Kira-kira mana yang tepat? Tarik garis toh?
Bagaimana Arda? Dicek lagi jawabannya. Bagaimana Fariska? Sudah selesai? Sudah. Sudah, dicek lagi. Bagaimana Dina? Sudah selesai? Sudah, ada yang belum. Fajar? Belum. Gimana? Belum. Oh, belum selesai. Ditunggu ya. Yang sudah selesai boleh dicek lagi nak jawabannya sambil menunggu yang belum selesai. Primus kenapa kepalanya ditaruh di bawah? Sakit? Enggak. Tegak ya duduknya ya. Rivaldo? Kenapa? Duduknya enggak tegak. Apa? Oh, perutnya sakit. Oke. Apa tadi enggak sarapan? Oh. Nanti sarapan ya, Nak ya. Oke, nanti diberi minyak kayu putih. Ya. Ibu minta tolong Dina ambilkan minyak kayu putih di UKS ya. Makanya anak-anak kalau sebelum berangkat ke sekolah jangan lupa sarapan ya. Karena sarapan itu penting. Oke? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya ada makan bergizi. Ya. Apalagi kalau kalian mau ke sekolah harus makan atau sarapan supaya energinya terisi penuh. Semangat untuk belajar ya. Rivaldo besok lagi sarapan ya. Tunggu ya. Jadi masih diambilin minyak kayu putih. Siapa tahu bisa meredakan sakitnya ya. Sambil dicek lagi nak jawabannya nak. Sambil nunggu yang belum. Oke, mana minyak kayu putihnya? Rivaldo kasih minyak kayu putih dulu. Gimana rasanya?
Bimbingan. Oke. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah, yakin nih dengan jawabannya? Sudah yakin? Oke. Oh, anak-anak, silahkan angkat lembar kerjanya. Tukarkan dengan kawan sebelahnya. Bagaimana? Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Anissa, silahkan maju ke depan dan ditunjukkan gambarnya apa dan pasangannya apa. Di sini aja nggak apa-apa. Gimana? Nomor 1, gambar apa itu? Orang lagi mendorong Lemari. lemari. Itu termasuk gaya apa? Termasuk gaya gesek. Iya. Orang yang sedang mendorong lemari, ketika lemarinya didorong, apa yang terjadi pada lemari itu? Terjadi gaya? Gesek, benar sekali. Oke, benar ya? Nomor 1 benar. Yang kedua, Nomor 2, siapa yang... Terima kasih Anissa. Nomor 2, siapa yang mau jawab? Dustin, silahkan. Oke, nomor 2. gambar kedua, gambar kompas termasuk gaya magnet. Kompas. Kompas itu apa, Nak? Penunjuk arah. Termasuk Gaya magnet. gaya magnet. Oke, benar sekali. Aplaus. Untuk Anissa dan Dustin tadi ya. Beri aplausnya dong yang semangat. Oke. Oke, sekarang yang nomor 3. Viana. Oke, Viana. Nomor 3. Setrika. Gambar apa? Setrika. Yang keras. Setrika. Yang keras dong. Setrika. Oke, setrika. Setrika? Gaya listrik. Ya, setrika itu merupakan gaya listrik. Kalau mau nyetrika, kira-kira kalau nggak, apa namanya, setrikanya nggak dicolokkan ke listrik, ya, apa yang terjadi pada setrika tersebut? Tidak panas, berarti gaya listrik mempengaruhi gerak benda. Ketika kita menyetrika nih, misalnya jilbabnya kusut, terus setrikanya nggak panas, apa yang terjadi pada jilbab ini? Dia tetap kusut, tapi setelah diberi gaya listrik dan setrikanya panas, digosokkan, apa yang terjadi pada jilbab ini? Menjadi halus dan tidak kusut. Oke, aplaus untuk Viana. Yang mau menjawab nomor 4, Balkis, silakan. Menggambarkan orang berjalan adalah gaya otot. Iya, kalau kalian berjalan pakai gaya apa? Oke, benar sekali. Aplaus untuk Balkis. Nomor yang ke-5 atau yang terakhir. Siapa yang mau jawab? Arda, silahkan maju. Madepnya ke sana, Nak. Tunjukkan ke kawannya. Gaya gravitasi. Apa ini? Buah jatuh dari pohon Iya, buah jatuh dari pohon dan jatuhnya ke ke bawah. tanah atau ke pusat bumi, merupakan gaya
Gaya gravitasi. Benar ya? Benar. Oke, aplaus untuk Arda. Anak-anak, benda yang jatuh ke bumi, ya. Benda yang jatuh ke bumi. Contoh misalnya nih, gunting. Gunting ini di atas ya. Ketika dia jatuh ke bumi, dia berarti mempunyai gaya gravitasi. Karena jika benda tidak memiliki gaya gravitasi, benda itu akan melayang. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan lembar kerjanya dikumpulkan ke Ibu. Kan Ibu nilai terlebih dahulu. Sini nak. Oh, punya Rizky belum. Terlewat ya Ki ya. Maaf ya Rizky. Oke nak, Ibu nilai sebentar ya. Kasih nilai dulu. Nanti yang Ibu sebutkan namanya, silahkan maju ke depan. Hai Kal. Rival, Viana, Dinan, Arda, Fariska, Salma, Cinta, Dustin, Rizky, Oksela, Anissa, Rimos, Balkis, Fajar. Sudah? Sudah dapat semua ya? Sudah Ibu kembaliin ya? Sudah. Anak-anak, ini Ibu ada tugas di rumah. Silahkan nanti PR-nya dikerjakan di rumah. Ya. Untuk bahan belajar kalian di rumah. Oke? Kalau PR itu boleh meminta bantuan orang tuanya. Oke anak-anak. Mari kita simpulkan. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Arti gaya, terus jenis-jenis gaya, terus pengaruhnya. Gaya tadi apa nak? Iya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Kemudian jenis-jenis gaya ada apa saja? Gaya otot, gaya gesek, gaya kelas, gaya makin, gaya dikasih, dan listrik. Oke, pengaruhnya apa? Benda dia menjadi bergerak. Iya, dan merubah gerak benda, kemudian benda dapat berpindah arah. Oke anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang. Benar nih, senang. Iya, alhamdulillah. Apakah kalian kesulitan dalam memahami materi hari ini? Iya. Apakah kalian sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah paham semua. Anak-anak, informasi untuk pembelajaran yang akan kita lalui pada pertemuan berikutnya adalah kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi dan
pemanfaatannya. Ya, jadi di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya. Oke, anak-anak, karena pelajaran sudah selesai, silahkan anak-anak berkemas-kemas. Silakan anak-anak berkemas-kemas. Ibu bersin ya. Ini masukkan dalam tas. Buku IPAS-nya boleh dikumpul, Nak. Sudah? Sudah selesai berkemas? Sudah ya? Oke, posisi duduk manis. Masih ada yang gerak-gerak? Ulangi lagi. Sudah? Sudah. Oke, posisi duduk manis. Siap. Ketua kelasnya, silahkan dipimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi usri ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Taqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah wala quwata illa billah. Amin. Oke. Nanti setelah Ibu ngucapin salam, kita kuis ya. Siapa yang pulang duluan ya? Oke. Baiklah anak-anak, karena pelajaran sudah habis, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kuis yang pertama. Apa yang dimaksud dengan gaya angkat tangan? Dustin? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Oke, silakan pulang duluan. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan jenis-jenis gaya. Oke, Fariska. Gaya otot, gaya gesek, gaya kertas, gaya magnet, gaya gravitasi. Oke, sip. Silahkan pulang. Pertanyaan yang ketiga. Apa pengaruh gaya? Apa, Nisa? Benda bergerak menjadi diam. Iya, benda bergerak menjadi diam. Terus bendanya dapat berpindah. Pindah tempat. Oke, sip. Silahkan. Oke, silahkan kalian pulang semua. Pastikan tidak meninggalkan sampah ya, Nak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.